Kemudian saya ingin sharing sedikit saja tentang beberapa hal yang mungkin belum di-cover di buku Business Model Canvas, Business Model Generation-nya Alex Osterwalder dan Bickner. Secara umum memang bisnis model Canvas ini sangat berguna bagi kita karena bisa memberikan potret yang menyeluruh begitu tentang sebuah organisasi, tentang bagaimana kita membuat atau mengelola revenue stream, mengelola customer segment, mengelola resources yang ada, semuanya terbagi dalam 9 building block yang berbeda, kemudian mengcover dari sisi customer, dari sisi produk atau jasa yang ditawarkan, kemudian dari sisi infrastruktur dan kelayakan finansial. Kemudian kita semua juga tahu bahwa bisnis model Canvas ini bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan seperti Anda berada di bisnis apa, kemudian bagaimana Anda bisa menghasilkan uang atau menghasilkan pendapatan, profitability, kemudian siapa saja customer Anda, pelanggan Anda, kemudian mengapa mereka mau atau bersedia membeli dari Anda. Kemudian ini adalah alat yang sangat yang cukup ideal, boleh dibilang cukup ideal untuk review secara internal. Misalnya untuk menghubungkan antara tadi human resource, kemudian finance, kemudian marketing dan lain sebagainya untuk memastikan bahwa semuanya itu koheren atau terhubung satu dengan yang lain. Ini beberapa elemennya Anda semua sudah tahu, sudah familiar, jadi mungkin akan saya skip saja. Biasanya selain menggunakan bisnis model Canvas, kita juga akan mengkombinasikannya dengan customer empathy map. Ini yang sangat diperlukan untuk membantu mengidentifikasi apa yang sebetulnya dibutuhkan atau apa yang sebetulnya diinginkan oleh customer kita. Baru setelah kita bisa mendapatkan peta empati yang menyeluruh, nanti bisa menjadi bahan untuk kita bisa mengisi atau melengkapi bisnis model Canvas dengan lebih baik, dengan lebih komprehensif. Tapi saya mau langsung lompat saja ke keterbatasannya. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa bisnis model Canvas itu bagus, bisnis model Canvas itu sangat membantu, tetapi bisnis model Canvas itu bukan segala-galanya, karena dia juga masih punya beragam keterbatasan. Jadi pada saat Alexander Osterwalder ini membuat disertasi untuk S3-nya, jadi topik dia itu kan sesungguhnya tentang ontologi dari sebuah bisnis plan atau bisnis model. Nah, umumnya ketika seseorang membuat bisnis plan itu bentuknya seperti proposal yang panjangnya bisa 20, 30, 100 halaman dan seterusnya. Maka dia muncul ide bagaimana cara menyajikan semua informasi itu dalam bentuk snapshot, dalam bentuk potret yang lebih ringkas, yang lebih jelas, yang bisa dalam satu lembar atau dalam satu gambar bisa mencerminkan beragam aspek dalam bisnis plan atau dalam bisnis model tadi. Oleh karenanya kemudian beliau mengusulkan atau beliau menghadirkan gagasan tentang bisnis model Canvas ini untuk menyederhanakan berbagai kompleksitas yang tadi kita bisa jumpai dalam bisnis plan. Jadi kalau dalam bisnis plan itu ada bisa puluhan atau ratusan halaman, ini kita bisa kondens, kita bisa rangkum dalam satu halaman saja. Tapi tentu saja karena itu maka kita harus sadar bahwa bisnis model Canvas itu punya banyak sekali kelemahan atau keterbatasan. Yang pertama adalah bahwa untuk bisa menggunakan bisnis model Canvas dengan efektif, kita harus berlatih berkali-kali. Makanya dalam kelas ini Anda mungkin beberapa kali diminta untuk membuat berbagai macam atau berbagai jenis bisnis model Canvas yang berbeda, karena itu adalah bagian dari training. Untuk bisa menggunakan tools ini dengan baik, kita perlu berlatih, kita perlu eksperimen, kita perlu diskusi dan lain sebagainya supaya bisa mendapatkan gambaran yang komprehensif. Kemudian tidak semua hal itu eksplisit ya, bisa muncul secara eksplisit. Setelah kita berdiskusi, setelah kita bisa berdebat atau konfirmasi dan lain sebagainya, baru kita bisa memunculkan hal-hal yang dari permukaan itu nggak tampak. Tapi ternyata itu bisa menjadi key resources atau itu bisa menjadi revenue stream yang jelas. Nah, oleh karena itu, sekali lagi penting bagi Anda sekalian untuk membuat atau
untuk berlatih menggunakan bisnis model Canvas berkali-kali sampai kita bisa fasih. Kemudian yang kedua, untuk bisa efektif, kita perlu melakukan berbagai macam iterasi. Jadi kita perlu buat, kemudian kita diskusikan, kita revisi lagi. Kemudian setelah revisi, kita perbaiki, kita presentasikan. Setelah dipresentasikan, kita diskusikan lagi, mungkin ada catatan, ada tambahan, ada koreksi, dan lain sebagainya. Kita perbaiki lagi. Jadi ada berbagai proses iterasi yang harus dilakukan sampai kita bisa mendapatkan bisnis model Canvas yang baik. Kalau itu tidak dilakukan, maka itu akan menjadi communication tools yang kurang baik. Karena nanti akan menjadi clutter, jadi bertumpuk-tumpuk, kemudian banyak sekali hal yang ingin kita coba masukkan ke sana, yang pada akhirnya malah kemudian sulit untuk dibaca, sulit untuk disintesiskan, dan sulit bagi kita untuk bisa mendapatkan gambaran yang komprehensif. Jadi sekali lagi ini adalah kelemahan yang sifatnya teknikalitas. Kita harus berlatih untuk menggunakan bisnis model Canvas berkali-kali. Kita harus bisa melakukan iterasi, proses diskusi, proses konfirmasi, proses verifikasi, agar kita bisa benar-benar mendapatkan bisnis model Canvas yang terbaik. Dan itu biasanya butuh waktu dan proses yang panjang. Kemudian kelemahan yang kedua adalah terkait dengan simplifikasi. Memang di awal sudah dijelaskan bahwa bisnis model Canvas itu sifatnya internal, baik digunakan untuk internal saja, sehingga dia tidak membahas tentang competitiveness, dia tidak membahas tentang PESTEL atau Five Forces-nya Porter, itu tidak disinggung di dalam bisnis model Canvas ini. Nah, simplifikasi yang lain adalah bahwa bisnis model itu harusnya 3 dimensi. Tapi di bisnis model Canvas yang dibahas hanya 2 dimensi saja. Sehingga banyak sekali simplifikasi atau penyederhanaan di dalamnya. Nah, oleh karena itu maka bisnis model Canvas mungkin bagus untuk awalan, bagus untuk mendapatkan konsep atau gambaran dasar, untuk memberikan informasi secara overview, secara menyeluruh walaupun tidak dalam begitu, tetapi dia juga punya kelemahan atau keterbatasan karena tidak bisa menjelaskan konteks terkait dengan kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh masing-masing customer segment, misalnya untuk produknya, prosesnya, atau people-nya, dan bagaimana customer segment itu nanti akan fit dengan bagian-bagian yang lain. Jadi kita mengasumsikan bahwa bisnis model Canvas ini benar-benar datar satu dimensi saja. Padahal yang namanya customer segment itu kan berlapis-lapis. Masing-masing segmen mungkin butuh proposition yang berbeda. Proposition yang berbeda mungkin butuh resources yang berbeda, activities yang berbeda. Kemudian masing-masing segmen ini juga nanti akan memberikan revenue stream yang berbeda-beda. Jadi seperti bertumpuk-tumpuk 3 dimensi yang kompleks. Tapi kita menggunakan bisnis model Canvas ini mengasumsikan semuanya datar dalam 2 dimensi saja. Jadi simplifikasinya cukup banyak dan seringkali kita mungkin harus mengorbankan konteks yang lebih detail lagi. Karena sekali lagi untuk masing-masing customer segment itu mungkin membutuhkan aktivitas yang berbeda, membutuhkan resources yang berbeda, menghasilkan revenue atau cost structure yang berbeda juga. Dan ini sulit sekali untuk bisa digambarkan secara komprehensif di dalam bisnis model Canvas. Kemudian satu lagi keterbatasan yang cukup mendasar adalah bahwa bisnis model Canvas itu akan sangat sulit sekali dalam practicalities-nya. Maksud saya adalah asumsinya Anda sudah punya bisnis model Canvas, sudah bagus, sudah didiskusikan, sudah dipresentasikan, sudah dapat feedback, sudah dikonfirmasi, dan seterusnya. Tapi bagaimana membuat itu atau melaksanakan itu dalam action itu juga bukan hal yang gampang, karena menerjemahkan hubungan dari key resources ke key activities, kemudian ke cost structure, kemudian ke revenue stream, itu mungkin tidak intuitif bagi kebanyakan orang. Oleh karena itu, maka nyambung tadi ke keterbatasan yang pertama, untuk bisa memanfaatkan bisnis model Canvas ini, kita butuh training yang cukup intensif, kita butuh
membiasakan diri supaya kita bisa fasih. Kemudian seringkali kita terjebak untuk terlalu fokus pada membuat bisnis model kanvasnya sampai-sampai kita menghilangkan esensi dari bisnis itu sendiri. Umumnya buat entrepreneur, buat istilahnya buat street smart entrepreneur, mereka hanya fokus bagaimana value itu dibuat, bagaimana value itu dideliver, dan bagaimana kita mengukur value tersebut dalam artian berapa biayanya dan seterusnya. Kalau entrepreneur jalanan itu biasanya fokusnya hanya pada 3 hal. Bagaimana operasionalnya, bagaimana value ini dibuat, kemudian yang kedua bagaimana delivery-nya, bagaimana marketingnya, lalu yang ketiga adalah valuasinya, bagaimana biayanya, finansialnya, dan seterusnya. Jadi marketing, operation, dan financial biasanya hanya dari 3 hal itu saja. Tidak perlu membuat informasi dalam bentuk business plan yang komprehensif. Nah, akibatnya teman-teman sekalian, hal ini membuat bisnis model kanvas itu agak kena tanggung ya, kentang banget gitu. Kalau untuk entrepreneur jalanan, untuk investor yang sudah biasa, maka dia butuh sesuatu yang sederhana, yang lebih sederhana dari bisnis model kanvas. Tapi kalau Anda ingin mengajukan pendanaan ke bank misalnya, atau Anda ingin IPO, maka Anda butuh dokumen yang jauh lebih kompleks daripada sekedar bisnis model kanvas. Anda butuh bisnis plan, Anda butuh prospektus, dan lain sebagainya. Nah, 2 hal ini yang kemudian meletakkan bisnis model kanvas di posisi yang kentang banget. Terlalu lengkap enggak juga, terlalu singkat juga enggak juga. Jadi benar-benar ada di tengah-tengah. Nah, ini beberapa hal yang perlu menjadi catatan bagi teman-teman sekalian, bahwa bisnis model kanvas itu adalah tools yang bagus, tools yang cukup komprehensif, tapi ada beberapa kelemahan yang harus kita sadari, atau ada beberapa kelemahan yang mungkin harus kita mitigasi. Oleh karena itu, dalam menyusun bisnis model kanvas nanti, kita perlu reflect kembali kepada keterbatasan-keterbatasan ini, supaya bisnis model kanvas yang kita buat itu tidak kemudian menjadi sia-sia. Lalu satu hal lagi yang juga mungkin penting ya adalah bahwa Alexander Osterwalder ini cukup fenomenal dalam artian belum lama terus kemudian bisa begitu populer, bisa menjadi booming dan seterusnya. Sangat jarang dijumpai di literatur bisnis populer. Umumnya ide-ide itu tidak bisa muncul dengan begitu cepat terus kemudian bisa diadopsi dengan cepat. Biasanya butuh waktu yang agak lambat. Tapi bisnis model kanvasnya Osterwalder dan Bittner ini bisa melakukan itu dalam waktu yang sangat singkat. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sekali lagi bisnis model kanvas itu bukan satu-satunya tools yang bisa kita manfaatkan untuk modeling. Jadi ada begitu banyak modeling tools di dunia ini, ada berbagai macam pilihan yang bisa sebenarnya kita manfaatkan, kita gunakan selain dari bisnis model kanvas. Ya, dia cukup populer, dia cukup intuitif, dia cukup general, dan bisa sangat bermanfaat sekali, tapi sekali lagi mohon diingat bahwa dia juga punya beberapa kelemahan atau keterbatasan yang perlu kita mitigasi jauh hari di depan. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan, Mas dan Mbak sekalian. Mungkin ada komentar barangkali atau pertanyaan, silakan. Izin Pak, boleh bertanya Pak? Silakan, monggo. Ya benar sekali Pak, terkait yang Bapak sampaikan tadi. Kalau dalam konteksnya kita sebagai akademik gitu Pak, riset gitu kan, kalau kita melakukan rencana bisnis atau bisnis model, kalau bisnis plan itu kan biasanya di dalamnya juga ada BMC-nya gitu ya Pak ya. Ya. Kalau BMC belum tentu. Apakah dalam konteks akademik tuh BMC itu kan sekedar yang seperti yang Bapak bilang tadi, masih ada sifatnya di tengah-tengah, masih perlu pendalaman lagi gitu Pak. Dalam konteksnya akademik itu hal-hal apa saja gitu Pak yang perlu perlu dijelaskan nanti dalam bentuk tesisnya nanti, atau seperti apa gitu Pak pandangan Bapak, Pak Novi? Apakah cukup dengan BMC kita jelasin detail, ataukah kita dengan custom dengan bisnis plan, atau seperti apa Pak? Kalau untuk dalam konteks rencana bisnis gitu Pak, ininya tesisnya gitu Pak. Baik, terima kasih. Jadi tesis kan ada 3 jenis ya, ada yang berupa studi kasus, ada yang berupa pengujian hipotesis, kuantitatif, sama satu lagi adalah
yang tadi Anda sampaikan dalam bentuk rencana bisnis. Di buku panduan penulisan tesis itu sebetulnya sudah tertulis dengan jelas bagaimana cara membuat tesis khusus untuk yang bisnis plan. Realitanya kebanyakan tesis yang saya uji di topik entrepreneurship ini memang sebagian besar menggunakan bisnis model Canvas, kemudian customer empathy map, tadi peta empati, kemudian biasanya ditambahkan dengan validasi dari sisi keuangan. Jadi ada perhitungan proyeksi laporan keuangan, kemudian perhitungan ROI, payback period, dan lain sebagainya. Umumnya biasanya seperti itu dari tesis yang saya beberapa kali uji. Kemudian kalau untuk bimbingan saya sendiri, biasanya saya minta untuk menggunakan alternatif yang lain. Karena bisnis model Canvas itu sudah cukup lama, kemudian ada beberapa variasi barunya, jadi ada beberapa modifikasinya, dan saya minta mahasiswa menggunakan varian yang baru, atau bahkan mungkin mencoba untuk menggunakan tools atau framework yang lain. Jadi tidak menggunakan bisnis model Canvas, tapi pakai bisnis modeling yang lain, gitu. Tidak menggunakan yang ini sebagai pembanding. Jadi supaya literaturnya lebih kaya, lebih berwarna. Kira-kira begitu, Sperdi ya. Mudah-mudahan menjawab ya. Yang empati map tadi apa Pak maksudnya Pak? Atau kayak market survey gitu Pak? Survei pasar kalau kita bisnis yang baru gitu Pak? Maksudnya Ya, empati yang Bapak bilang tadi Pak? jadi bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi customer empathy map itu untuk memetakan apa keinginan, needs, dan wants-nya dari customer. Nah, kita biasanya berangkat dari pain dan gain-nya ya. Jadi apa yang mereka rasakan, masalah apa yang mereka rasakan, kesulitan apa, frustasi apa, ketakutan apa, dan lain sebagainya. Kemudian gains-nya apa yang mereka inginkan dari pain tadi. Kemudian dari pains dan gains tadi, terus kemudian kita tuangkan ke ke kuadran yang lain. Jadi apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lihat, bagaimana cara mereka menyampaikan sesuatu dan lain sebagainya. Nah, input dari sini nanti bisa kita manfaatkan untuk memberikan kontribusi pada saat kita menyusun bisnis model Canvas atau untuk melakukan validasi juga bisa. Oke Pak, thank you Pak. Oke, itu aja barangkali ya, Mas dan Mbak sekalian. Terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sehat-sehat selalu.